Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menggantikan Johnny G. Plate yang sedang terjerat kasus. Selain itu, Presiden juga melantik 5 orang wakil menteri di Istana Negara pada hari ini, Senin 17 Juli. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara hingga jajaran kabinet Menteri Jokowi. Kelima wakil menteri tersebut adalah Nesar Patria sebagai Wamenkominfo, Paiman Raharjo sebagai Wamendes, Pahala Mansuri sebagai Wamenlu, Roslani sebagai Wamen BUMN, dan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wamenak. Berikut adalah profil singkat dari 5 wakil menteri yang telah resmi dilantik pada hari ini, dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Nesar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo. Nesar Patria lahir di Sigli, PD Aceh pada 5 Oktober 1970. Ia mengambil kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1997. Kemudian Nesar pun melanjutkan studinya di Magister Sejarah Hubungan Internasional dari London School of Economics, Universitas London, Inggris pada tahun 2007 dan juga Institut Teknologi Bandung di tahun 2022. Selain aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, ia pun dikenal sebagai aktivis Gerakan Reformasi 1998. Ketika itu ia tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Dan Nesar Patria menjadi salah satu dari 13 aktivis yang diculik pada masa Orde Baru. Pernah juga ikut menjadi relawan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mengawali karir di bidang jurnalistik dengan menjadi jurnalis majalah mingguan Tempo di tahun 1999 hingga 2008. Setelah itu, Nesar ikut mendirikan portal berita online fifa.co.id sejak tahun 2008 hingga 2014. Pernah juga menjadi wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Digital sejak 2014 hingga 2015. Kemudian, Nesar dipercaya menjadi pemimpin redaksi The Jakarta Post di tahun 2015 hingga tahun 2020. Kemudian ia pun juga terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI periode 2008 hingga 2011. Nesar juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers periode Maret 2016 hingga Juni 2019. Aktif juga sebagai anggota Dewan Etik Asosiasi Media Cyber Indonesia, AMSI. Kemudian ia pun juga pernah diangkat menjadi staf sus 5 Menteri BUMN pada 7 Juni 2022. Yang kedua adalah Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Wamendes PDTT. Paiman lahir di Klaten 15 Juni 1967, datang ke Jakarta mengawali karirnya pada tahun 1985 silam. Ia yang kala datang ke Jakarta hanya berbekal ijazah SMA saja dan bekerja di Yayasan Gembala Baik Jakarta Timur sebagai tukang sapu dan tukang kebun. Selama menjadi tukang sapu itulah semangat Paiman mengubah hidup menjadi semakin membara. Setelah mengantongi izin dari tempatnya bekerja, Paiman kemudian melanjutkan sekolah di STM Budaya Matraman, Jakarta Timur. Setelah lulus, Paiman pun diangkat menjadi satpam di Yayasan Gembala Baik. Paiman kemudian memilih shift malam agar siang harinya ia bisa melanjutkan kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama pada program studi ilmu administrasi negara. Tak hanya sampai di situ saja, Paiman pun melanjutkan studinya hingga tingkat magister dan lulus di tahun 1997. Setelah itu, ia diterima menjadi dosen di alma maternya dan menjadi dosen tetap pada tahun 1999. Kemudian di tahun 2012, Paiman lulus dari program doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Paiman juga pernah menjadi mantan tenaga ahli Balek DPR RI pada tahun 2003. Sempat juga menjadi konsultan di Kementerian Koordinasi Polkam RI dan Kementerian Sosial RI. Selain menjadi dosen, Paiman juga menjadi wakil dekan FISIP, sekretaris program Pasca Sarjana
Direktur Program Pasca Sarjana, hingga yang terakhir menjadi Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama Jakarta. Yang ketiga adalah Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri, yang hari ini juga menjabat sebagai Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri Luar Negeri. Pahala sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Ia lahir di Bogor 8 April 1971. Kemudian dikutip dari laman bumn.go.id, Pahala Nugraha Mansuri sebelumnya telah dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN 1 pertanggal 23 Desember 2020 untuk menggantikan Budi Gunawan Sadikin yang ditunjuk pemerintah menjadi Menteri Kesehatan. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero pada tahun 2019 hingga 2020. Pernah juga menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina di tahun 2018 hingga 2019. Kemudian Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tahun 2017 hingga 2018. Pahala pun juga pernah meraih penghargaan sebagai Asian Best CFO di tahun 2021. Juga meraih Indonesia Best CFO di tahun 2013 dan menjadi runner-up Finance Asia Indonesia CFO of the Year di tahun 2007 dan 2009. Pahala yang menyelesaikan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih gelar MBA di NYU Stern School of Business. Dan kini ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Yang keempat ada Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama atau Wamena. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Agama, ia adalah Ketua DPW P3 DKI Jakarta untuk periode 2021 hingga 2026. Sebuah posisi yang ia dapatkan dari Musyawarah Wilayah pada Mei 2021. Ia juga telah memimpin sebagai Ketua DPC P3 Jakarta Selatan. Yang terakhir adalah Rosan Perkasa Ruslani, menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan lahir di Jakarta 31 Desember 1968. Sebelumnya ia dikenal sebagai seorang pengusaha. Memulai usaha bersama dengan dua orang sahabatnya, antara lain Sandiaga Uno yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ia mendirikan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia yang merupakan perusahaan penasihat keuangan atau financial advisor. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat bisnis Rosan dan kawan-kawannya makin melejit. Ketika itu banyak perusahaan membutuhkan talent untuk kembali menyehatkan bisnis mereka. Kemudian di tahun 2002, Finance Indonesia berganti nama menjadi Rekapital. Bisnis Rosan pun makin membesar dan melebar ke berbagai sektor, mulai dari pertambangan, infrastruktur, properti, hingga media massa.